Morning everyone. It's great to see you again in this church, the Church of the Living God. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini dingin ya. The first Sunday I think we feel cool. Tetapi, but you know, the love of God is here right now. Amen. I will continue from what 2 weeks ago about dua minggu yang lalu tentang Gembala Agung, saudara. Akulah Gembala Agung. Yesus declare bahwa dialah the great shepherd, Gembala Agung dari segala domba, dari segala umat manusia. Dan dia adalah Allah yang menyatakan diri. He was God who declared himself as a great shepherd. Dan kita mau melihat dari satu sisi tentang Allah yang kita kenal, Allah yang dikenal, God who knows by Abraham, Isaac, and Jacob. Tuhan yang dikenal, yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Tuhan yang kita sembah juga. Dia adalah Lord of Lords and King of Kings. Dia adalah the Creator of heaven and earth. Ya, dan pagi ini saya mencoba untuk bisa kita melihat bersama-sama about, because people many just knows about God is love. Tetapi ada satu hal yang dilupakan bahwa He is not just only love, but He is also a jealous God. Bayangkan saudara, kalau dia seorang yang jealous, dia seorang yang cemburu, ya, kita bisa melihat kecemburuan Tuhan ini seperti api yang menghanguskan dikatakan. Nah, jadi God is love, but remember, is also a jealous God. Amin. Amin. Dia adalah kasih. Kalau kasih, dia maha pengampun, dia maha penuh pengertian, dia maha menerima kita apa adanya. Dia ya apa saja yang kita katakan. Tetapi but in the other hand, ya, di satu sisi dia adalah Allah yang cemburu. Berarti kalau dia cemburu, dia tidak mau melihat kita selingkuh. Nah, ya kan? Istilahnya begitulah ya, selingkuh. Nah, selingkuh dengan apa? Oke, kita lihat dulu bagaimana the declaration from the Lord. Dalam Keluaran pasal 34 ayat 6. Ini di hadapan Musa. Ya, dia declare. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya, depan Musa, dan berseru. Dia berseru sendiri. Tuhan, Tuhan. Apa? Allah penyayang, Allah pengasih, Allah panjang sabar, Allah berlimpah kasihnya dan setianya. Jadi dia declare. Musa dipanggil naik ke Gunung Sinai. Ya, dia dalam awan dan bangsa Israel sudah pada ketakutan dan dia berjalan di depannya. Sambil berkata, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang, Allah pengasih, Allah panjang sabar, Allah berlimpah kasihnya, Allah berlimpah setianya. This is. He passed in front of Moses proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Dia setia sekali. Makanya inilah yang dituntut dari dia. Kalau aku panjang sabar, kalau aku pengasih, kalau aku penyayang, kalau aku berlimpah kasihku dan setiaku mati-matian kepadamu. Sampai dia buktikan di atas kayu salib. Karena ini semua. Nah, kalau seandainya kita yakin, kita percaya, kita pun juga saudara, hubungan kita ya, antara Allah dan umatnya itu banyak digambarkan seperti bapak dan anak, seperti guru dan murid,
seperti gembala dan domba, seperti suami dan istri. Bicara tentang suami istri, ini pasti ada rasa cemburu. Nah, jadi ada beberapa hal yang Alkitab ungkapkan tentang hubungan antara bapak dan anak, antara suami dan istri, antara gembala dan domba. Tapi tujuan utama daripada dia menyelamatkan kita, supaya setiap kita itu hanya, ingat baik-baik, hanya dia menjadi idola kita. Bukan siapa-siapa. Bicara idola, nanti kita akan masuk ke sana. Oke, ayat 7 dulu. Ya, dia penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Dia juga yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Dia juga yang mengampuni kesalahan, yang mengampuni pelanggaran, yang mengampuni dosa. Bukan siapa-siapa loh. Bukan manusia loh, bukan pendeta loh, bukan penginjil loh, bukan guru, bukan rasul, bukan nabi. Dia. Tetapi, tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Bayangkan, ini bicara tentang kecemburuan Tuhan. That's a jealous God. Maintaining love to thousands and forgiving wickedness, rebellion and sin, yet he does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sin of the fathers to the third and fourth generation. Mengerikan sekali. Tapi dia kasih. Tapi dia setia. Tapi dia panjang sabar. Dan dia suka mengampuni. Yes, absolutely. But on the other hand, dia Allah yang adil. He is the judge. He is jealousy God. Ini yang kita harus berhati-hati. Bicara tentang cemburu. Ulangan 4:24. Sebab Tuhan Allahmu adalah apa? Api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. For the Lord your God is a consuming fire, a jealous God. Ini kita lihat dari sisi negatif. Ya, sisi positifnya oke, it's good. Dia mengampuni, dia mengasihi, dia setia, ya, dia baik hati, dia memelihara kita, dia melindungi kita. But on the other hand, he is a jealous God. Ada lagi. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Ini selalu diingatkan terus. Supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Karena kalau kita melihat ke sini saudara, melihat kepada sejarah bangsa Israel yang sudah dikeluarkan dari perbudakan Mesir, sama dengan kita yang sudah dikeluarkan dari perbudakan dosa. Supaya kita berhati-hati. Karena Allah ada di tengah-tengah kita. He is in the midst of us. Saya tuliskan dalam renungan yang saya kirim tiap pagi itu, bahwa Tuhan itu mengamati kita. Tuhan melihat hati kita dan dia mengamati kita. Berarti mata Tuhan selalu mengawasi setiap kita. Kayak GPS. Saudara. Kalau kita setel GPS kita nggak tahu kita kemana. Kok bisa ya GPS itu tahu kita jalannya kemana. Ada berapa juta mobil di seluruh dunia ini. Tapi bagaimana GPS itu bisa mengontrol satu-satu. Ini kemajuan teknologi akhir zaman saudara. Semakin membuka kepada kita. Semakin membuka apa? Tentang bahwa Allah kita itu seperti itu adanya. Dia tahu segalanya. Dulu sebelum ada GPS, sebelum ada teknologi, sebelum ada internet, mungkin kita masih sulit mengatakan bahwa nanti waktu Yesus datang semua mata akan melihat. Dan kita bisa buktikan sekarang. Kejadian apa di mana bisa dilihat langsung.
Kita sedang ada di akhir zaman. Kita harus hati-hati pada hari-hari ini saudara. Karena sebagaimana Tuhan Yesus katakan akan terjadi banyak penyesatan. Banyak orang akan memakai namaku. Dan mengatakan akulah Mesias. Ingat, akulah Mesias. Mesias dan dalam bahasa aslinya ada Kristus. Yang artinya adalah yang diurapi. Aku orang yang diurapi. Banyak gereja sekarang menyatakan dirinya diurapi, yang gereja lain gak diurapi. Harus hati-hati sekarang. Ini merupakan diskusi kami para hamba Tuhan hari-hari ini. Ada banyak yang seperti saya singgung 2 minggu lalu. Bukan cuma gereja Pantekosta karismatik saja. Bahkan mainstream church, gereja evangelical juga sama. Menyalah-nyalakan yang lain, membenarkan dirinya, dia yang benar. Saya nggak usah sebutkan, semua tahu orang-orang terkenal saudara. Ini berbahaya pada hari-hari ini. Yang dibenarkan itu sebenarnya adalah Tuhan itu loh yang dia Tuhan, bukan aku. Siapa kita manusia? It's nothing. Waktu Yesus katakan akulah gembala agung, dia declare bahwa tidak ada gembala yang seperti dia. Manusia itu hanya upahan, manusia itu hanya apa? Mau nggak dia mati untuk domba-dombanya? Nggak ada saudara. Yang mau mati cuma Yesus. Dialah karena dia gembala agung. Oke, kita teruskan dulu. Ini Tuhan sendiri ngomongnya. Ulangan 32. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. They made me jealous by what is no God. And anger me with their worthless idols. Idols. Idola. Dengan idola mereka menyakitkan hatiku. Apa idola ini? Apakah cuma patung saja? Enggak, saudara. Hobi bisa jadi idola kita. Benar apa benar? Daripada kita ibadah pada Tuhan, kita punya hobi, mancing yuk. Atau apa kek? Uang bisa jadi idola kita. Karir kita bisa jadi idola kita. Apa saja yang bisa kita sebutkan. Lihat saudara. The Hebrew word Hebel yang diterjemahkan idols atau berhala also mean emptiness or vanity. Vain, saya bedik dalam. Ini adalah sesuatu hal yang sebetulnya tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Tapi yang sudah ditinggi-tinggikan, diagung-agungkan, dimulia-muliakan. Saudara perhatikan baik-baik. Pada akhir zaman ini banyak hal-hal yang akan mendrive anak-anak Tuhan. Dikatakan sepertiga bintang di langit akan berjatuhan. Orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Bahaya sekali saudara. Kita masuk akhir zaman hari-hari ini. Kita harus hati-hati sekali. Tentang idol ini. Tentang idola-idola ini. Sehingga kita bisa melupakan gembala agung kita. Kita melupakan sang penebus kita. Kita terkesima dengan idola-idola kita. Idola tentang manusia. Orang beribadah yang dicari manusianya. Saudara lihat di YouTube sekarang. Yang dikejar manusianya saudara. Sehingga secara tidak langsung penyesatan sedang terjadi saudara. Karena yang dikejar manusianya. Yes, oh yes. Kita tujuan ibadah bukan kepada manusia. Pagi hari ini kita ibadah tujuan kita semua. Pujian dan penyembahan hanya untukmu Tuhan. Holy, holy you are Lord. You are holy Lord. Semuanya hanya kepada Dia. Cuman kalau sudah berfokus kepada self-center, bahaya sekali saudara. Apalagi mendirikan kerajaan, membangun kerajaan untuk dirinya sendiri. Hati-hati aja. Ini banyak yang terjadi pada hari-hari ini. Yesus katakan apa? Mereka akan membuat banyak mujizat dengan memakai namaku. Nama Tuhan dipakai untuk membuat mujizat. Jelas tuh. Nama Tuhan bagi orang percaya dari mustahil. Setan iblis juga akan berguguran dengan kuasa Tuhan. Ya, pelayanan kita juga penuh dengan mujizat. Tapi saya pribadi nggak pernah saya merasa itu mujizat saya sendiri yang bisa membuat itu. No.
Semua adalah karya roh yang ada dalam setiap kita orang-orang percaya. Dan itu yes and amen. Dan itu adalah the promise of God. Karena kita, we are the representative of the kingdom of God in this world. Kita adalah representatifnya. Kita adalah perwakilan kerajaan Allah. Tapi yang menjadi idola kita hanya haruslah Dia. Karena kalau tidak kita akan membangkitkan kecemburuan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Dan ini sangat membahayakan pada hari-hari ini. Apalagi kalau kita sudah menggilai hamba Tuhan. Waduh. Saudara perhatikan. Orang yang menggilai hamba Tuhan. Dia akan melupakan siapa Tuhannya sekarang. Yang jadi idolanya hamba Tuhannya. Dan ini bisa membangkitkan cemburu Tuhan. Halo. Bisa membangkitkan cemburu Tuhan. Sebab yang menyelamatkan itu Tuhan. Yang bertujuan kepada domba-domba yang diakui sebagai umatnya adalah Tuhan. Janganlah engkau membangkitkan api yang menghanguskan dari dalam diriku. Bahaya, saudara. Pagi hari ini kita mau belajar. Bukan cuma tentang kasih Tuhan. Bukan cuma tentang pengampunannya. Bukan cuma tentang bagaimana Dia baiknya memelihara kita. Bukan cuma hal kebaikan-kebaikan. Tapi kita mau lihat sisi satu lainnya. Bahwa Tuhan selalu berjalan bersama-sama. Dia Allah yang agung, yang kasih. Dia Allah yang adil. Bicara tentang adil, tidak bisa dia melihat sesuatu yang tidak sejalan dengan dia. Dia juga Allah yang cemburu. Jangan membangkitkan cemburu Tuhan dalam hidup kita. Dialah yang jadi harus idola kita. Saya belajar dari pertama kali bagaimana Tuhan saya bisa berhadapan, bisa bertemu muka, bisa menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Dari saat itu saya tidak pernah sama sekali berharap bergantung kepada manusia. Tidak. Karena bergantung kepada manusia selalu mengecewakan. It doesn't matter siapa manusia itu. Percaya sama saya. Karena sudah sering banyak dikecewakan. Saudara tentu banyak sering dikecewakan. Makanya jangan sekali-kali bergantung dengan manusia. It doesn't matter who he is. Hamba Tuhankah? Pendeta besarkah? Orang yang diurapi Tuhankah? Tetap manusia. Yang harus kita jadikan gantungan sandaran kita hanyalah Dia. The Almighty God. Yang sudah menunjukkan dirinya. Yang sudah turun menjadi manusia karena kasih-Nya demi kita. Yang sudah menyelamatkan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Bukan cuma sampai di sana, Dia juga yang membenarkan kita. Dia juga yang menguduskan kita. Supaya kita selalu kudus di hadapan Dia. Benar di hadapan Dia. Dan selalu mata kita tertuju kepada Dia. Bukan kepada yang lain-lain. Jangan sampai ini hebel, saudara. Membangkitkan kecemburuan Tuhan. Banyak hari-hari ini orang tergila-gila, saudara. Kepada manusianya, kepada pelayan Tuhannya. Bahaya sekali, saudara. This is a teaching. Perhatikan baik-baik, saudara. It's danger. Karena kita harus mempelajari dalam. Lihat, siapa manusia? Pelayan-pelayan Tuhan. Dialah. Yesuslah yang memberikan, baik itu rasul-rasul, baik itu nabi-nabi, baik itu pemberitaan Injil, baik itu gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Saya sudah singgung, fivefold ministry atau 5 jawatan pelayanan yang Tuhan berikan kepada gereja. Bicara gereja bukan denominasi, bicara gereja bukan gedung, bicara gereja you and I, saudara dan saya. Untuk memperlengkapi gereja. Untuk melengkapi orang-orang kudus. Saya sudah singgung tadi. Yesus mati. Yesus untuk menebus kita. Untuk membenarkan kita. Untuk menguduskan kita. Siapa yang dalam Kristus. Dia adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Amin. Come on man. Amin. Kita orang-orang yang dibenarkan. Dan kita adalah orang-orang yang dikuduskan.
Siapa yang menguduskan? Yesus sendiri. Kalau kita orang yang dibenarkan dan dikuduskan, berarti Allah yang menguduskan kita sendiri. Idola kita haruslah Dia. 5 jawatan ini hanya alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memperlengkapi gereja Tuhan. Memperlengkapi orang-orang kudus. Untuk apa? Pekerjaan pelayanan. Supaya mereka bisa wake up. Setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, wake up. Bahwa kita dicipta satu tujuannya, untuk melayani Tuhan. Efesus 2 ayat 10. Dan jelas sekali. Jadi bukan kita sudah diselamatkan, kita leha-leha saja. Apa leha-leha? Santai-santai. Enjoy the life? No, it's far from that. Saya sudah, kalau nggak salah 2 minggu lalu atau kapan kata, kitab Ibrani juga menjelaskan bahwa kita disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Tujuan utamanya itu supaya kita mampu untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Dalam terjemahan aslinya, supaya kita bisa melayani Tuhan. Terjemahan bahasa Indonesia, beribadah kepada Tuhan. Darah Yesus menguduskan kita, supaya kita mampu beribadah kepada Tuhan. Kata beribadah adalah melayani Tuhan. Jadi kalau yang namanya rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar adalah 5 jawatan yang Tuhan berikan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 1 Korintus 2 katakan, Paulus mungkin menanam, Apolos mungkin yang menyiram, atau sebaliknya. Tetapi yang memberi pertumbuhan adalah siapa? Siapa saudara? Tuhan. Jadi yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan. It doesn't matter. Paulus dia rasul. Apolos mungkin dia penginjil. Atau mungkin gembala. It doesn't matter. Karena yang memberikan pertumbuhan adalah Allah itu sendiri. Jadi kembali kepada pribadi masing-masing. It doesn't matter. Kita diajar oleh 1000 guru yang hebat, yang dahsyat. Kalau kitanya sendiri tidak mau berubah, kalau kitanya sendiri tidak mau step out and move forward, forget it. Firman masuk kanan keluar kiri. Masuk kiri keluar kanan. Karena ini menuntut dari kita pribadi. Apabila kita menyadari bahwa semua pengorbanan Tuhan kepada kita itu begitu dahsyat. Tadi pagi saya tuliskan juga dalam renungan pagi yang saya kirimkan itu. Apabila kita sadar, karena Daud dia berlari dia untuk datang beribadah kepada Tuhan dan sujud menyembah di dalam rumah Tuhan. Mengapa Daud seperti itu? Karena dia menyadari siapa dirinya. Dan dia datang ke sana bukan mencari Nabi Nathan atau Nabi siapa. Tidak. Saudara perhatikan. Yang dicari adalah Tuhan. Saudara pagi hari ini datang pun juga bukan melihat manusia. Apalagi saya. No way. Saya hanya salah satu dari 5 jawatan pagi hari ini. Yang Tuhan kirimkan untuk memperlengkapi. Tapi tujuan kita, saudara datang hanya kepada Dia. Allah yang pencemburu itu saudara. Amin. Sehingga saudara nggak akan salah langkah. Jangan sampai mencari hamba Tuhannya. Jangan sampai mencari manusianya. Saya selalu jauh daripada itu. Yesus sendiri saudara, waktu dia dalam pelayannya, dia katakan, dia tidak mengharapkan orang menghargai dia. Atau menunjukkan siapakah dirinya. Dia enggak. Tapi ada sebanyak sementara hamba Tuhan sekarang. Mengerikan sekali. Kalau saya melihat itu mengerikan sekali. Tapi inilah akhir zaman. Oleh sebab itulah kita perlu saudara, karena apa? Kita perlu bagaimana kita diperlengkapi. Bagaimana kita dibangun sebagai tubuh Kristus. Sampai ayat 13, kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang siapakah Yesus. Ini. Terus apa? Kedewasaan penuh. Apalagi dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, kepenuhan kealahan ada dalam kita.
Karena apa? Ingat, Yesus adalah the first fruit. Yesus adalah yang sulung. Kalau Yesus yang sulung, kita sebagai anak-anak Allah, kita pun juga sama. Jadi kepenuhan Kristus, kepenuhan kealahan itu yang ada dalam Kristus juga memenuhi setiap kita. Dan siapa yang memberi pertumbuhan? Allah itu sendiri. Bukan manusianya. Saya sendiri saudara, bicara pun sampai elek lah. Apa yang elek? Gak akan ada artinya juga. Kalau saudara sendiri gak mencari Tuhan, yang saya katakan, ketoklah pintu maka akan buka bagimu. Carilah maka engkau akan mendapat. Mintalah maka engkau akan menerima. Dia itu Allah yang baik memang. Yang benar yang dia katakan. Panjang sabar. Berlimpah kasihnya dan setianya. Dia sampai declare seperti itu. Akulah Tuhan, Tuhan. Yang berlimpah kasihku, setiaku. Mohon. Sehingga 14 penting ini. Kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kalau kita dewasa, kalau kita bisa bertumbuh sampai mencapai tingkat pertumbuhan kepenuhan seperti Kristus, kita nggak akan terombang-ambing oleh angin pengajaran apapun juga. Wih, di sana hebat. Wih, di sana hebat. Yesus katakan itu. Kalau ada mengatakan orang yang diurapi, dia di sana, jangan kau pergi ke sana. Saudara baca. Itu badai akhir zaman. Jangan pergi ke sana, jangan pergi ke sana. Tuhan itu ada di sama ini. Tuhan itu tidak jauh dari kita, sejauh hati kita dan bibir kita. Amin. Sejauh hati kita dan bibir kita. Sejauh lutut kita. Daud katakan, aku sujud menyembahmu, masuk ke dalam rumahmu Tuhan. Dan mataku tertuju kepadamu Allah yang hidup. Pagi ini, mata rohani kita sedang tertuju kepada dia, saudara. Saya hanya salah satu dari 5 jawatan itu pagi ini. It's nothing, gak ada gunanya. Percaya, gak ada gunanya. Apolos yang menabur mungkin, Paulus yang menyiram, tapi enggak, Paulus itu yang menanam. Karena kemana-mana dia menanam, dia rasul. Yang lainnya tinggal numpang-numpangi, tapi pun juga dikatakan yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan sendiri. Saudara juga bisa percaya kepada Tuhan. Siapa? Karena siapa? Karena manusia, mungkin karena mama saya, karena papa saya, karena teman saya yang ngajak saya. Saudara, kalau tidak karena dipilih oleh Tuhan, kalau tidak karena anugerah dan kasih karunia Tuhan, nggak bisa, saudara. Saya kemarin dulu lihat video Yusuf Roni. Kebetulan saudara saya yang di Amerika kirim ke saya. Saya dengerin bagaimana dia katakan, dia itu kan gara-gara bertobat bukan karena dia diinjili orang Kristen. Dia bertobat bukan karena ada orang yang mengabarkan Injil kepada dia. Tidak, dia sangat anti. Bahkan dia yang sudah kepala dari grup, ya kan, saudara agama yang lain. Dia adalah yang merusak gereja, bakar gereja. Dan dia sudah terkenal. Dia Jawa Barat dia kepalanya. Di Bandung di jalan apa dia katakan gara-gara bertobatnya, saya masih ingatnya. Mau dibakar itu gedung gereja GKI di jalan apa? Bungur Raya atau apa gitu. Orang-orang yang jualan di sekitar gereja itu ngomong, jangan, kalau dibakar nanti kami jualan apa? Dengan grupnya yang banyak, saudara. Waktu zaman masih gak enak dulu kan. Akhirnya oke, kita dobrak, kita masuk, kita keluarin semua yang ada. Dia ngomong bangkunya di gereja itu nggak bisa dicopot karena mungkin nggak tahu di baut atau gimana. Ya sudah, yang ada buku-bukunya keluarin semua. Cuma satu tinggalin, jangan dibakar satu. Kasih saya. Yang diambil Alkitab. Dan dia selidiki sana. Dari situ dia bertobat.
Waktu dipanggil katanya, ada karena dia tim Laksus Pus, pokoknya semua intelijen ini, intelijen itu. Dia diadakan di hadapan sidang apa? Kenapa kamu bisa bertobat? Masalahnya kan jadi masalah dia bertobat. Ya, dari Islam menjadi Kristen itu. Saya hanya baca Yohanes 1 ayat 1. Sama Yohanes 1 ayat 14. Pada mulanya ada firman, firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama dengan Allah. Dan Allah itu menjadi manusia dalam Kristus Yesus. Cuma itu aja. Mana saya baca? Kata hakimnya. Dibaca sama saya kok nggak bertobat? Maaf Pak, Bapak nggak dipilih katanya. Saya dipilih. Saya diberi anugerah untuk bisa mengerti, Bapak tidak. Ngomong gitu dia. Memang ada ayatnya kan. Tuhan mau maunya Tuhan, mau pilih siapapun juga, dia Allah yang berdaulat. Jadi kalau kita ada dalam dia saat ini, ya karena memang Tuhan berkasih karunia kepada kita. Karena Tuhan memang melimpahkan anugerahnya kepada kita. Sehingga tadinya yang kita bukan orang percaya. Coba review kembali. 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Mungkin kita tidak dalam Tuhan. Tapi mengapa kita ada dalam Tuhan sekarang? Ini loh saudara. Dia yang berbelas kasihan kepadamu dan kepadaku. Amin. Nah ini yang harus kita hargai. Saudara. Sehingga kita bisa melihat, God is love. Yes, God is love. But on the other hand, God is a jealous God. Bahaya saudara kalau sudah jealous God. Jangan sampai kita mengidolakan yang lain. Tuhan yang harus jadi idola kita. Saya sih tergila-gila kalau sama Tuhan itu saya memang tergila-gila. Mau gak diapain memang tergila-gila. Dan tulus, dasar hati yang tulus saya menggilai Tuhan, tulus sekali. Dan itu sehingga merubah pandangan hidup saya dalam hidup ini. Dan Tuhan memang benar. Apabila kita benar-benar tulus datang kepadanya, dia tidak jauh dari kita. Sejauh hati dan bibir kita. Itu dahsyat. Yang lebih dahsyat lagi, damai sejahtera dan sukacitanya. Itu memenuhi hidup kita saudara. Satu. Kedua, rasa khawatir, rasa takut hilang dari kita. Karena apa? Ketika kita benar-benar mengasihi dia, mencintai dia. Dengan hati yang tulus. Sama juga. Sebelumnya itu dia sudah mengasihi kita. Dia tidak ingin bercintanya bertepuk sebelah tangan. Dan kalau ada anak Tuhan, umatnya, orang yang sudah ditebus dan diselamatkannya, mau datang merendahkan hati dengan tulus, with full heart. Apa sih? Anak kita saja loh. Kalau dia sangat menyenangkan kita, menyukakan hati kita, enggak usah minta lah nak. Apa yang jadi milik papa, milikmu lah. Yes, oh yes. Yes. Tapi kalau anak yang durhaka, saudara, kalau anak yang menyebalkan, ya, jangan pegang-pegang juga. Ini sama. Karena Tuhan pun juga, papa mana sih yang di dunia yang tahu memberikan pemberian-pemberian yang baik? Anaknya minta telur dikasih batu kah? Anaknya minta ikan dikasih ular kah? Kalau kamu bapak yang di dunia yang jahat aja tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, kata Tuhan Yesus. Dia akan memberikan apa terus? Roh Kudus. Loh kok jauh sekali sih? Habis makanan terus bicara Roh Kudus. Dia akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Karena Roh Kuduslah yang akan menuntun hidup kita, bukan manusia. Come on. Roh Kudus yang diberikan, yang tinggal di dalam kita. Roh Kudus yang adalah janji Bapa kepada setiap orang percaya. Dia yang menuntun kita. Dan dia yang akan memberikan pertumbuhan kepada kita. Bukan manusia. Come on. Church. Let's speak up. Roh Kudus yang diberikan Tuhan. Yang ada di dalam. Sehingga engkau bisa mengaku Yesus itu Tuhan. Hanya Roh Kudus. Tidak ada satu roh yang bisa mengaku Yesus itu Tuhan kecuali Roh Kudus. Kalau saudara dan saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan, itu karena Roh Kudus ada dalam kita. Amin. Amin saudara. Coba saudara jalan-jalan di jalan. Ya. Kamu saudara ngaku, percaya Yesus Tuhan kalau nggak dimaki-maki saudara. Karena mereka nggak punya Roh Kudus. Hanya orang yang punya Roh Kudus yang bisa ngaku Yesus itu Tuhan.
Jadi saudara ingat, it doesn't matter who they are. Tidak peduli siapakah para hamba Tuhan, rasulkah, nabikah, penginjilkah, gembalakah, guru-gurukah, mereka hanya manusia biasa yang sedang ditugaskan oleh Tuhan untuk memperlengkapi gereja. Gereja, you and I. Seperti pagi hari ini, saudara sedang dibukakan, dicerahkan, diperlengkapi. Tapi soal pertumbuhan, saya nggak bisa. Makanya ada banyak jemaat yang nggak dewasa menuntut pertumbuhan. Saya nggak bertumbuh di sana. Kalau di sana saya bertumbuh, omong kosong. Pertumbuhan bukan dari gereja, pertumbuhan bukan dari manusia, pertumbuhan dari Allah sendiri. Kalau kita mau mencari Dia dengan sungguh-sungguh, pasti kita bertumbuh. Amin. Jangan dibalak-balik. Hari ini dibalak-balik. Kita sengaja mau disesatkan. No. Pertumbuhan between ourselves with Him. Tidak dengan siapa-siapa. Kita akan bisa mature, become dewasa, menjadi dewasa apabila kita benar-benar mencari Dia, bukan mencari manusia. Lima jawatan hanya diberikan untuk memperlengkapi, untuk membukakan. Sama dengan Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi yang memberi pertumbuhan adalah Allah itu sendiri. Tapi kok saya nggak bertumbuh? Saya sudah bergereja 50 tahun, Pak. Coba cek, kenapa nggak bertumbuh? Karena between ourselves with Him, antara kita sendiri dengan Dia. Kita semua sama di hadapan Dia. Elia manusia biasa. Waktu dia katakan, hujan berhenti engkau, hujan berhenti. 3 tahun setengah kemudian katakan, hujan turun engkau, hujan turun. Dia manusia biasa. Sama dengan kita. Mengapa Elia punya kuasa Tuhan? Sementara yang lain kok enggak? Nah, cek dulu dong, bagaimana hubungan Elia dengan Tuhan. Amin. Setiap saudara dipersiapkan oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan, diberikan roh yang sama. Roh yang ada dalam diri Kristus Yesus itu roh yang ada dalam diri saudara dan saya. Kita punya chance yang sama. Kalau dia bisa dipakai Tuhan, apa saudara nggak bisa dipakai? Oh bisa. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. He is not favoritism God. Dan Dia sangat terkesima kalau kita bisa mencari Dia. Kalau kita bisa sungguh-sungguh datang kepadanya. Saudara, kalau saudara mau berdoa aja, apalagi sambil berpuasa, Tuhan tahu siapa aku. Tuhan, tanpa Engkau aku ini gak bisa melangkah Tuhan. Tanpa Engkau aku ini tidak tahu apa yang harus aku lakukan Tuhan. Dalam kerendahan hati saya. Tapi Tuhan, aku percaya dengan firman. Bersama Engkau aku bisa melakukan apapun juga. Karena Kristus yang memberi kekuatan kepada aku. Amin. Ayat ini mah sudah mendarah daging dalam diri saya. I can do all things through Him who gave me strength. Saya ngomong begini, roh apa? Setan iblis di sini. Wah, tinggal disek. It's nothing. Karena apa? Keberadaan Kristus, kepenuhan Kristus sedang memenuhi kita. Kalau kepenuhan Kristus memenuhi kita, siapakah lawan kita? Nothing. Karena kita akan menjadi representatifnya di dunia ini. Sementara dukun-dukun eksis, saudara, mereka sedang melakukan demonstrasi power. Bagaimana dengan gereja? Bukankah pusat daripada power, kuasa itu ada dalam gereja? Bicara gereja lagi saudara, bukan masalah gedung, bukan denominasi. You and I. Amin. Saya bicara banyak sekali.
maka jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Turn from evil and do good, then you will dwell in the land forever. Kita akan tinggal bersama Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mencintai hukum, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sampai selama-lamanya dia akan dipelihara, dan ini janji Tuhan, yes and yes. Sekali Tuhan berjanji, dikatakan dia seperti air hujan yang turun membasahi bumi. Dia tidak akan pernah kembali lagi sampai itu terlaksana. Itu firman Tuhan. Dan saudara, biarlah sampai selama-lamanya setiap kita terpelihara. Sampai kepada anak cucu kita. Tapi kalau kita fasik di hadapan dia, sampai anak cucu kita juga akan dilenyapkan. Betapa tidak enaknya, saudara. Karena apa yang kita tanam hari ini akan juga kena kepada anak cucu kita. Saudara lihat, orang-orang yang gak karu-karuan hidupnya, saudara lihat atasnya, pasti gak karuan. Ya memang ada yang terus bertobat, saudara. Tapi umumnya, saya sudah pernah membuat satu survei dan saya sudah pernah tayangkan bagaimana keturunan orang-orang percaya di Amerika itu. Keturunannya banyak jadi pastor, banyak jadi lawyer, banyak jadi pendeta, banyak jadi penginjil, ada yang jadi gubernur, ada jadi wakil presiden, ada jadi bupati, macam-macam. Tapi keturunan orang-orang yang gak benar, keturunannya jadi pelacur, jadi drug dealer, penghuni penjara paling banyak, dan lain sebagainya. Saudara, coba lihat di survei. Seperti itu. Nah, kita percaya sebagai orang yang mengasihi dia. But the Lord love the just. Orang-orang yang benar di hadapan Tuhan will not forsake his faithful ones. They will protected forever. Kita akan dilindungi selama-lamanya. Kita akan dipelihara selama-lamanya. Itulah Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang penuh kasih. Tapi juga Tuhan yang cemburuan, saudara. Jangan sampai kita membangkitkan api Tuhan yang menghanguskan itu. Ada banyak ayat tentang cemburuan, saudara, yang menghanguskan orang-orang percaya, umatnya. Ya. Tapi kita tidaklah seperti itu. Karena kita masih diberi kesempatan hidup hari ini. Semuanya itu karena rencana Tuhan belum selesai dalam hidup kita masing-masing. Amin. Berarti setiap kita harus bisa menggenapi sampai finishing well. Ingat, Salomo orang yang dipakai Tuhan dahsyat, luar biasa. Tapi tidak finish well. Salomo yang sudah menulis banyak kitab, bahkan dikenonkan jadi Alkitab, tidak finishing well. Tidak mencapai garis akhir. Saudara ingat baik-baik. Karena yang menjadi, yang penting adalah yang terakhir. Kalau saudara saat ini ada di tempat ini, sedang menyembah Tuhan, datang ke rumah Tuhan, tiba-tiba dipanggil Tuhan, kita finishing well. Amin. Ada orang yang sedang mimpin puji-pujian, finishing well dia. Dia lagi melayani Tuhan. Ada juga pendeta yang sedang berkhotbah, tiba-tiba finishing well. Karena dia sedang melakukan ya kan, tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada dia. Finishing well. Ya, bayangkan Salomo itu loh, yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, yang Tuhan mengasihi dia sebegitu luar biasa. Engkau gak minta pun kekayaan aku berikan kepadamu, gak usah engkau cari, bangsa-bangsa itu berikhtiar. Dikatakan. Bertonton emas, saudara. Saya pernah buat apa itu survei untuk menulis apa itu di dalam kepemimpinan Salomo. Bertonton emas, dia gak pernah minta.
Raja-raja dari seluruh dunia dikatakan firman Tuhan. Berikhtiar. Artinya apa? Digerakkan oleh Tuhan untuk datang membawa upeti. Bayangin. Dia nggak pernah nundukkan. Tapi mereka berikhtiar. Karena mereka mendengar hikmat Salomo. Hikmat dari Tuhan. Tuhan bisa membuat kita itu segala-galanya. Maka kita harus hati-hati, jangan mengidolakan yang lain-lain. Idolakan saja Tuhan. Utamakan saja Tuhan. Pasti hidup kita akan menjadi penuh dengan damai dan sukacita. Bahkan selama-lamanya kita akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Musician dan singer, please come up. Ada satu lagu saudara yang sudah lama gak kita nyanyikan mungkin. Selidiki aku Tuhan. Apakah benar aku mengasihimu Tuhan? Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihimu? Nyanyi dengan sungguh-sungguh saudara. Kita selidiki hati kita.